Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Feli Safriani. Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian? Baiklah, sekarang saya akan menunjukkan cara membahas soal AKM yang ada di Pusmenjar kemdikbud.go.id. Jadi langsung saja dibuka Pusmenjar Kemdikbud. Di pencarian teratas yaitu akan terlihat AKM Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Langsung saja diklik. Nah, ini adalah tampilan dari pusmenjar.kemdikbud.go.id. Jadi Pusmenjar itu adalah kepanjangan dari Pusat Asesmen dan Pembayaran. Jadi di sini ada penjelasan tentang apa itu AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Ada beberapa video. Kemudian di bawahnya juga ada link PDF tentang lembar tanya jawab tentang AKM. Ini bisa di-download. Begitu juga dengan AKM dan implikasinya dalam pembelajaran dalam bentuk PDF, yaitu bisa di-download juga. Kemudian di sini kita akan melihat link untuk soal. Jadi soal AKM itu ada soal numerasi, literasi teks fiksi, kemudian literasi teks informasi. Di bawah sekali yaitu ada level pembelajaran. Ada level 1 untuk kelas 1 dan kelas 2, lengkap dengan jumlah butir soalnya. Kemudian level 2 untuk kelas 3 dan kelas 4, level 3 untuk kelas 5 dan kelas 6. Level 4 yaitu untuk kelas 7 dan kelas 8, kemudian level 5 untuk kelas 9 dan 10, dan level 6 untuk kelas 11 dan 12. Jadi karena kita berada di tingkat SMP, maka kita harus mengklik level 4 yaitu kelas 7 dan 8. Di sini soal numerasinya yaitu ada 67 soal, literasi teks fiksinya ada 7 soal, dan literasi teks informasinya ada 29 soal. Kita lihat saja mulai dari yang pertama. Ketika sudah terbuka, ini adalah tampilannya untuk yang kelas 8 tadi di level pembelajaran 4. Di sini yaitu ada link untuk yang soal numerasi. Di sini ada literasi teks fiksi dan ini untuk literasi teks informatif. Kita mulai dulu dari numerasi. Di sini ada penjelasan-penjelasannya. Mulai dari yang pertama bilangan. Yang representasi yaitu memahami bilangan caca, tidak ada contoh soalnya. Yang kedua geometri dan pengukuran, yaitu bangun geometri. Jadi sebenarnya yang ini itu adalah link soal. Ini juga contoh memahami sifat-sifat bangun datar dan hubungan antara bangun datar serta dapat menggunakan teorema Pitagoras. Ada 11 soal. Jika kita ingin beralih ke bentuk soalnya, maka kita klik saja link ini. Nah, ini adalah bentuk soal numerasi yang tadi dalam bentuk pilihan ganda. Ini adalah bentuk soalnya. Ini pilihan ganda ada A, B, C, D. Di sini juga ada kunci jawaban. Kita klik tanda merah ini. Nah, ini adalah kunci jawabannya. Karena tadi di awal dikatakan ada 11 soal, berarti ada kelanjutannya sampai soal yang ke-11, semuanya ada. Ini adalah bentuk soal numerasinya. Jika sudah paham tentang soal ini, kita bisa kembali ke bagian awal tadi untuk mengecek soal numerasi selanjutnya. Yang tadi itu tentang bangun geometri, ada juga yang menghitung volume bangun ruang dan luas permukaan balok, kubus, prisma segitiga, tabung, dan bentuk kompositnya ada 10 soal. Begitu juga dengan soal-soal selanjutnya. Ini ada banyak.
Jadi semua link ini bisa kita klik untuk melihat bentuk soalnya. Nah, ini contoh selanjutnya tentang memahami pola pada barisan bilangan dan konfigurasi objek. Ini bentuk soalnya. Dilengkapi juga dengan kunci jawaban. Kalau yang ini bukan untuk pilihan ganda, tetapi untuk yang isian. Jadi kita bisa mengisi dengan maksimum 100 karakter. Begitu selanjutnya, itu yang numerasi. Jika ingin beralih ke literasi teks fiksi, kita bisa klik literasi teks fiksi. Nanti kita akan terhubung juga ke bentuk-bentuk soal dari literasi teks. Nah, ini contohnya. Menemukan informasi. Yang pertama, mengakses dan mencari informasi di dalam teks. Nah, ini ada linknya, menemukan informasi tersurat, ada satu buah soal. Kita klik, kita lihat seperti apa bentuk soalnya. Nah, ini dia. Jadi ini dalam bentuk pilihan ganda, ada teks, gambar, kemudian ada pertanyaan dengan option A, B, C, D, kemudian dilengkapi juga dengan kunci jawaban. Begitu selanjutnya. Sekarang kita lihat literasi teks informasi. Nah, ini dia bentuknya. Untuk literasi teks informasi, yang pertama menemukan informasi, sama dengan yang tadi, yaitu mengakses dan mencari informasi teks. Ada satu buah soal juga, kita lihat. Nah, ini contohnya. Dalam bentuk pilihan ganda, ada teksnya, kemudian di bawah ada option pilihan, kemudian kunci jawaban. Jadi untuk selanjutnya, Bapak Ibu bisa pilih link soal sesuai dengan pilihan yang ingin dibahas. Jadi semua soal di sini lengkap dengan kunci jawabannya. Jadi semua link ini bisa diklik untuk melihat contoh soalnya. Contohnya yang ini menyimpulkan perubahan kejadian dan prosedur, gagasan atau konsep di dalam teks informasi. Ada 6 buah soal. Dan mungkin itu saja informasi yang dapat saya bagikan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu untuk mengetahui contoh soal dari AKM beserta dengan pembahasan